Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekelas, Saya Soleh Solihun. dan saya Bas Boy Selamat datang di podcast Naik Kelas. Ini karya gue. IKG Masal Sabil. Salmidun. Yang kali ini akan membahas karyanya yang berjudul Rumah. Wih. Ini lagu diciptakan tahun berapa, Sal? 2023. 2023. Ini berarti nggak ada di album ya? Nggak ada di album. Single doang. lepas. Berdiri sendiri. Kenapa nggak Lepas. dimasukin di album Berharap Pada Timur? Karena mau ngikutin ceritanya si Berharap Pada Timur sendiri. Jadi emang lagu Rumah itu emang pengennya dia berdiri sendiri aja untuk Oke. sesuatu part yang lebih spesial aja. Dia gak masuk ke Personal. universe-nya itulah ya. Ini tuh rumah secara harfiah memang rumah tentang rumah lu ya? Tentang rumah dan isinya. Tentang Oke. isinya sih sebenarnya. Spesifik rumah lu gitu ya? Rumah saya. Makanya ini kalimat setiap hari kau tanyakan apa kabar adikku itu pertanyaan siapa? Biasanya tuh kayak papa, mama kan suka nanyain tiap hari gitu. Ini pas zaman Idol. bayangnya nulis ini tuh pas zaman kuliah ngekos. Jadi kan Oke. kayak tiap hari telepon apa kabar, baik nggak, segala macam. Gue tuh suka tidak percaya awalnya dengan orang yang kalau misalnya sama orang tua tuh udah mulai malu ngomong kalau misalnya lagi nggak ada duit misalnya Ya. gitu. Misal kayak lagi nggak baik-baik aja tuh ngomong ke orang tua tuh malu. Jadi makanya kita suka beberapa orang tuh suka bohong lah. Kayak ya kita baik-baik aja gitu. Oh. Nah pas gue ngekos kehidupan yang sangat minim, uang saku secukup-cukupnya. Nah pertanyaan ini nih yang selalu ada. Jadi kan setiap hari kau tanyakan apa kabar adik, terus meski tak semua jawaban benar-benar baik. Lu berarti sering bohong juga. Baik pak. Aman. Aman, semua aman gitu, sehat, Sehat. demam dikit. Gitu. Iya. Kenapa nggak mau bilang yang sejujurnya waktu itu? Kadang tuh satu takut kepikiran kan karena hidup sendiri gitu. Kadang tuh orang tuh kalau misalnya lagi sakit atau apa suka panik, kayak suka nawarin datang ke Jogja segala macam gitu. Sama lebih tepatnya kalau nggak ada duit. Karena kan gue kan reguler kan. Nyanyi dapat duit segala macam, tapi gue juga jarang ngasih gitu loh. Tapi pas nggak ada duit mau minta itu kan malu gitu. Giliran dapat duit nggak pernah ngasih. Gitu. Gak ada duit minta. Minta gitu. Ini dari awal udah ada judulnya Rumah apa gimana? Nggak ada. Oh tulis aja dulu. Emang cuma nulis doang. Nah ini kan lagu sebenarnya diciptain pas di Idol karena Oke. permintaan salah satu kru, lu bikin dong lagu tentang terserah tentang siapa aja gitu kan. Nah kebetulan dia pengennya tentang orang tua lu kalau bisa, karena kan orang tua lu belum pernah datang langsung nonton. Gitu. Nah gue nggak mau. Seminggu sebelumnya sih sebenarnya udah dicecerin, tapi gue nggak pernah mau karena nggak usah bahas orang tua. Pas hari Hamin berapa kurang 4 jam doang kayaknya. Aduh gue bikin lagu ini. Pas lagi karantina. Pas karantina pas mau perform. Ini berapa besar? Itu lupa. Berapa besar ya? Kayak udah mulai masuk di spektakuler. Oh, tapi belum 5 besar atau 3. Oh, udah. Belum sejauh 5 besar, kayaknya masih belasan. Tapi spektak. Di era itulah ini ditulis. Ya, tulis lagu ini. Terus kayak gue menggambarkannya ketika pas masih ngekos. Tapi ini berarti waktu di Idol udah pernah dibawain? Di Idol pernah tapi sepenggal doang. Oh gak full. Pas apa? Jadi dari verse sampai pre-chorus sampai chorus. Ada momen apa kok bisa bawain lagu sendiri itu? Pas itu tuh bawain lagunya Teh Yura, Dunia Tipu-Tipu, karena lagu itu kan lagu homesick gue sebenarnya. Dunia Kalau Tipu-Tipu. misalnya lagi capek di kosan, gue setiap denger lagu itu tuh nangis aja, kebayang gitu orang tua. Akhirnya pas nyanyi lagu itu mungkin dibuat kayak jadi jadi obrolan sama Kak Boy sebagai MC-nya. Ya udah, gue ciptain lagu ini tentang rumah. Kalau bisa tentang keluarga ya gitu. Waktu itu dipakai iringan gitar doang berarti nyanyinya? Iya, pas di Idol Ada piano. cuman pas rilis gue gitar sendiri. Gitarnya gue gitar sendiri. Ini berarti direkam tuh setelah keluar dari Idol ya? Maksudnya Dari Idol. setelah keluar dari Setelah Bunga label. Hati. Oh, Direkamnya bahkan setelah Bunga Hati. Bunga Tapi Hati. ditulisnya udah jauh lama. Udah jauh. Gitu. Jadi ini dulunya sebelumnya cuma ada di voice note, di voice memo. Voice memo. Bagian mana yang waktu itu dibawain di Idol?
Gue bawain gak ya? Coba dong. Setiap hari kau tanyakan apa kabar adik. Meski tak semua jawaban benar-benar baik. Gue Salmain. Berikutnya tolong di Berikutnya ini, sama Bang. aku aja Kak. Nah, Warni Asdos. Iya kayak ngampus ya. Ketinggian. Iya. Nice. Dengan mulai lelah dengan tekanan di duniaku sendiri. dengan tekanan di duniaku sendiri maksudnya apa? Jadi kayak mulai lelah dengan tekanan, kayak tekanan dari kayak harus lu mampus Oke. segala macam. Kan kadang kan dinamika di kampus tuh kan lumayan capek kalau misalnya pulang ke kos. Ya. Wah, capek banget harus tugas gini mas segala macam. Terus kebayangnya juga pas di idol harus berjuang sendiri, orang tua belum pernah datang gitu-gitu kan. Terus di dunia sebenarnya ini koma gitu loh. Ya, dunia. Mulai lelah dengan tekanan. Terus di dunia aku sendiri. Oh, di dunia aku aku sendiri, bukan tekanan di dunia aku sendiri. Betul. Tapi kayak bisa juga ya digituin ya. Bisa juga aja sih sebenarnya. Ingin pulang ke Ingin pulang pangkuan. ke pangkuannya, jadi kayak ibarat itu kayak ke orang tua. Iya, ke tempat aman gitu. Oh, karena ini dibikin momennya psikologisnya ketika kangen sama orang tua pas idol ya. Iya, tapi ngambil backgroundnya tuh dari Kosan. sama di idol. Ini berarti waktu masa-masa stres di idol gitu nggak? Lumayan sih, karena kan kayak misalnya ada momen-momen anak-anak ketemu sama family time lah, Ya. ada waktunya tuh. Nah, Kamu keluarga nggak gue dong? nggak ada. Jadi gue nimbrung ke keluarga masing-masing. Dulu kenapa nggak datang emang keluarga? Karena jauh sih, karena papa juga kerja. Oh, I see. Mama juga nggak bisa ninggal papa kan, berangkat sendiri juga belum berani. Akhirnya ya udah, nggak apa-apa nggak usah datang, yang penting doanya aja doa. Nah ngomongin soal doa, di chorusnya itu gua ada tulis, boleh Coba, Boleh dong. Bos, Coba boy. dulu. Tempat yang sejak lama. Tempat ini dia, tempat yang ku rindu sejak lama, tempat yang ku rindu sejak lama. Jago sih lu. Rumah kecil itu. Nah rumah kecil itu kan beneran rumah gue kecil. Jadi Sekecil apa? jadi buka pintu tuh mau dapur, kamar mandi segala macam, ruang tamu tuh akan kelihatan gitu loh. Terus kalau masuk ke rumah gue itu memang beneran setapak, yang bukan setapak sih, 2 motor tuh nyerempet lah. Oh, Jadi di gang emang itu. masuk gang, Ah. beneran kecil. Jadi emang gue kebayangnya tuh rumah gue emang kecil gitu loh. Jadi gue pengen menjelaskan gue ingin pulang berteduh di rumah kecil gue yang ada di Probolinggo. Iya, iya, iya. Gitu. Rumah kecil. Rumah kecil itu tempatku berteduh. Nah ini senyuman prianya ku rindukan, dan ku buktikan semua doa dan harapanmu. Jadi kenapa pria? Jadi di verse pertama itu kan setiap hari kau tanyakan apa kabar adik, itu rutinitas nyokap gua. Ya. Yang katanya disuruh sama bokap gua. Tanyain si adik gitu. Oke. Terus tapi di sini gue pengen nge-highlight bahwa yang gua rindukan itu senyuman bokap gua, yang mana sebenarnya gue juga nggak terlalu deket banget sama papa gitu loh. Karena jarang banget ngelihat dia yang senyum. Karena kan dia kan Touchy-feely, lumayan yes. lumayan tegas orangnya, tegas banget. Jadi ini kan bilang semua doa dan harapannya, karena selama ini all out gua di musik tuh bokap gue. Jadi kayak gue menggambarkan nih usaha lu beli gitar, berantem sama nyokap gue, terus menjual segala apapun itu, ada doa papa yang dan harapan papa yang besar gitu. Nah gue pengen highlight beliau tuh di sini. Senyuman pria yang ku rindukan,
akan kubuktikan semua doa dan harapannya gitu. Setelah bertahun-tahun maksa-maksa ikut Iya. kompetisi itu ya. Jadi kayak pengen sebenarnya tuh lagu itu pengen nyenggol ego bapak gue sih. Iya. Pengen nyenggol aja karena kan dia kan orangnya kayak tegar gitu loh. Pria klasik lah, pria Iya. klasik. Senyum dong dikit Iya. gitu. Slow aja kan, Pria slow, klasik. Jangan jahat gitu. jangan terlalu karakternya. kaku gitu. Ya udah pengen senggol aja egonya. Ini deh. Tapi kalau senyuman pria yang kurindukan tuh maksudnya senyuman dari bokap atau merindukan senyum bokap yang pernah lu lihat bokap tersenyum? Sebenarnya merindukan senyum bokap sih, karena kan selama ini di kepala gue tuh bokap tuh kan kayak tegas, lu nggak gitaran, lu nggak dapet uang saku gitu kan. Lu sehari harus gitaran sejam gitu, kalau enggak lu nggak dapet duit saku, kayak gitulah. Kayak Iya, kesannya iya, tuh iya, bokap iya, gue emang jahat gitu. Strict gitu ya. Yep. Nah tapi sebenarnya kalau misalnya kayak gue di Idol atau apa segala macam tuh dia seneng gitu. Tapi lu pernah melihat dia tersenyum sebelum bikin lagu ini? Ya pernah. Cuman senyuman untuk sesuatu harapan yang dia bangun di gua dari kecil tuh, gue pengen ngelihat hal itu gitu. Berarti belum pernah melihat sebelum lagu ini belum pernah melihat lu dia senyum melihat lu bernyanyi atau melihat prestasi lu. Mungkin belum ya, karena kan pas di Idol tuh gue ngerasain banget. Pas dikabarin gue lolos di Grand Final, Ya. bokap gue peluk gue secara kayak bener-bener keras banget gitu. Wah ini sih. Ini nih yang gue cari nih. Kayaknya ini sih harapan Ini ya, dia gitu. Terus lu lihat nggak dia senyum nggak sih apa meluk doang gitu? Nangis sih kan. Oke. Nangis dia. Senyum, padahal gue maunya senyum ya. Iya, pas senyum Pak nggak usah nangis Tangis Pak. bahagia. Tapi bahagia, terharu. Bangga, itu sih. Berikutnya Bas, aku manusia yang pernah. Nah ini Manusia yang penuh. lirik yang menyusul. Jadi sebenarnya pas dinyanyiin di Idol tuh cuma Sampai sampai situ. doang. Oh, dan harapannya. Harapannya. Ini tuh berarti disusun waktu proses produksi. Ah betul. Ini nih. Tuh, ada Bas, nih. Bas, Bas. Kita lanjut. Tenang. Biar calm mind. Jangan gitu. Oke. Rumah. Aku pernah Casablanca. aku manusia yang pernah Catur ambisi, Casablanca. yang sering lupa bahwa ingin dimengerti. Betul. Itu tentang lu apa tentang bokap? Saya. Oke. Tentang saya. Jadi aku manusia yang penuh ambisi kayak beberapa tahun lalu gue pernah ambisi sebegitu gedenya. Gue di Idol Juga. berjuang segala macam. Terus kadang tapi gue juga lupa gitu loh. Karena gak ada rumah. Jauh dari rumah. Terus kayak gue harus pulang kemana ya gitu loh. Damn girl. Harus ke siapa lagi gitu loh. Ya balik-baliknya di Jakarta juga gue ngekos kan awalnya. Ya pulang-pulang tetap sendiri. Sepi ya. Iya. Terus Nyalain lampu yang kayak truk kosong gitu ya. sumpah sih Tahu gue rasa gue itu. buka pintu assalamualaikum, yang nyapa ya kucing gue. Enggak, iya. Tahu gue rasa itu. Kucing gue itu. Terus ini nih, banyak tempat untuk kembali meski tak senyaman di rumah sendiri sebenarnya. Meski tak senyaman di rumah sendiri. Oh, banyak tempat untuk kembali itu kemana aja? Bisa ke teman, bisa ke gue punya, bisa kayak nongkrong, bisa sama teman siapa, wah seru gitu kan. Terus nongkrong lagi, pindah lagi ke siapa, seru gitu. Tapi pas udah hype-nya di situ tuh, Habis nyampe ya. rumah tuh Sepi kayak lagi. sepi lagi, Kosong lagi. gitu. Pada akhirnya tetap kalau di gue sih rumah yang paling nyaman ya. Iya. Mulai lelah dengan tekanan. Sama. Oh balik. ke itu lagi. Idol lagi. Ada lagi. Di dunia aku sendiri. Balik ke sana tadi. Ini pre-chorus ya? Pre-chorus. Tadi itu sih. Tekanan di dunia aku sendiri ingin pulang ke pangkuannya. Bas, ganti Bas. Cakep sih. Nah di sini tuh dikasih modulasi, jadi supaya Suasananya ganti. suasananya ganti. Naik Tengah satu. 1,5. Oh jauh. Jadi turun sih dari G ke E. Jadi verse kita bikin di G aja kayak lebih terang. Harusnya tuh pengen lebih hikmat gitu. Oke. Tempat yang ku rindu, tempat yang ku rindu sejak lama. Balik lagi ke sana. Tempatku berteduh. Nah ini tuh ada satu cerita yang akhirnya kenapa gue bisa main gitar sendiri di lagu ini.
Jadi kan gue kirim tuh demonya ke Kak Marco, Kak Jessie, Kak Kitut gitu kan. Ini lagunya enaknya diapain ya. Terus Kak Marco tuh bilang bahwa ini harus lu sih yang main gitar sih. Ini harus lu sendiri yang nyanyiin dan harus lu sendiri yang main gitar gitu. Karena ini lu harus deliver dari nyanyinya sama main gitarnya gitu. Gue sempet takut sih karena kan gue gak jago-jago banget main gitar. Maksudnya ya udah genjreng aja gitu kayak tadi. Gue mengumpulkan segala nyali dengan mereka juga nyakinin segala macam. Akhirnya lagu Rumah full gitar gue isi sendiri. Oh, Gue Sedap. sendiri. Berapa Dengan take? kekurangan-kekurangan berapa itu. kali take? Banyak sekali kan. Itulah dari pagi ke pagi ya. Gitu nih. Iya, Pagi lagi. Nyaman yang kurindukan. Oh itu balik lagi liriknya ke ini. Ya, semua Bang. sama kok. Pre-chorus. Sampai akhir. Ya, jadi sebenarnya nggak pengen terlalu banyak lirik karena pengen selalu nge-highlight di bagian chorusnya bahwa gue pengen mengabulkan segala doa dan harapannya. Lagu ini tuh sesimpel itu aja. Iya. Gue pengen Intinya itu ya. intinya itu. Gue pengen ngabulin semua doa dan harapannya dari Rumah itu yang gue rindukan dan isinya. Harapan dari orang-orang di dalam. Judul Rumah diciptakan kapan? Pas udah di Idol udah ada judul Rumah apa belum? Belum ada judul Rumah. Ini ditetapkan pas produksi. Waktu itu berarti voice note-nya belum ada judul. Belum ada judul. Cuman kayak Kebon Jeruk 0702. Iya. RT gitu. Iya. Kan alamat gitu biasanya kan. Benar. Itu sih. Jadi emang simpel sebenarnya lagunya. Tapi secara personalnya gue bisa nyanyiin dengan pribadi, lagu pribadi yang gue tulis semuanya sendiri. Gitarnya gue take sendiri. MV-nya juga gue libatin ada papa mama di situ. Oh. Wah itu Mantap. di MV sih lumayan sedih karena di depannya emang dibuat ngobrol berdua sama papa dan bisa dilihat ekspresinya papa tuh kayak orang yang papa kan gede kan orangnya kan gede gitu terus kayak nahan Nangis. Iya. Oh dia berusaha tegar, berusaha gagah. Aku Iya, laki-laki, iya. aku tidak menangis gitu. Serius, kelihatan banget itu Aku kayak pria. aku banget Padahal dia tahu lagunya, jadi sedih sebetulnya ya. sebenarnya ya. Gitu deh harapan Sampai dan akhir doa. itu ya? Sampai aman. Udah sampai akhir udah diulang-ulang doang ya. Udah sampai akhir gitu doang. 2024 berarti ini ya. 2024 terus ini kan lagu yang sebenarnya simpel banget kan. Tapi Sebenarnya- nampol. Nah itu ternyata tadinya juga nggak yakin mau rilis karena lagunya simpel banget. Tapi ternyata ngelihat teman-teman dari data lagu ini tuh ternyata tuh pelan-pelan tuh naik dan banyak banget setiap orang harinya tuh suka ada yang bikin TikTok segala macam tentang keluarganya, ada yang menginterpretasikan lagu Senyuman Pria Yang Kurindukan itu tuh karena bapaknya udah nggak ada. Oke. Gitu. Jadi kayak emang merindukan sosok beliau yang sudah tidak ada itu gitu loh. Oh ternyata tuh lagu ini tuh bisa kemana-mana gitu. Iya. Ya akhirnya karena relate ke banyak orang ya. Betul. Udah akhirnya udah lagu ini pelan-pelan aja gitu stepnya. Tapi selalu Tapi ada terus. lagu yang tadinya gue pikir bakal nggak deh kayaknya ini biasa aja. Karena simpel Ternyata. banget kan. Iya. Ternyata lumayan. Komentar bokap apa pas dikasih denger lagu ini? Ya bagus gitu doang. Karena dia so tegar kan. Iya. Dia bingung itu mau bingung jawab apa. gitu. Komentar nyokap? Nyokap lumayan lebih emosional sih. Jadi kayak dia suka gitu. Tapi kalau lo boleh cek ke dalam hatinya bokap lu, dia tuh kayak lagi Kayaknya di sih. taman-taman lagi kayak gitu loh. Gengsi dia. Gengsi. Kayak di Tahu- anime-anime Taurus juga. gitu kan. Bokap Taurus juga gak? Dia Leo. Oh apalagi Leo mungkin lebih nih. gagah. Iya. Gue gak tahu sih kayak banyak cerita tuh ada yang kerasa sama lagu ini tuh karena dia emang gak deket sama bapaknya gitu loh. Oh. Oke. Yang emang gak akrab gitu loh. Jadinya kata-kata kurindukan itu makin tajam makin gitu ya. tajam. Karena sebenarnya dia pengen dekat sama bapaknya tapi nggak bisa Nggak ya. bisa. Karena gitu. mungkin dari kecil juga Iya. emang gak deket. Jadi gue tuh suka ketemu sama teman-teman yang gue gak deket sama bokap gue gitu. Kayak awkward jadinya kalau berdua Iya, gitu. iya, Nah iya, kalau lu iya. gimana sama bokap? Dekat. Oh, dekat, Gue deket alhamdulillah. banget. Terutama di usia gue yang lebih gede, gue mencoba untuk lebih banyak melibatkan bapak gue dalam pengambilan keputusan. Oh.
Karena gue bego. Oh, bukan karena lo yang dilibatkan ya. Karena gue bego. Kan dikasih tahu kan gak bisa dibocah. Iya. Jadi daripada gue, kan udah gue bilang, mending gue bilang duluan. Oh, Gitu. oke, nice. Kalau Kang Soleh tuh tipikal orang tua yang gimana? Bokap gue mah ya biasa aja, gue nggak pernah curhat sama bokap sih. Gue Emang mama dekat? ya dekat akrab tapi gue nggak curhat di keluarga nggak. Nah gue Enggak, kayak gua- gitu tuh. Ya Nggak karena curhat. kayaknya orang tua aja, mungkin bokap lu orang tua zaman dulu kali. Iya, Umurnya berapa, kelahiran berapa? kelahiran 75. 1975. Iya padahal enggak. Berarti ya. lebih muda dari bapak gue. Oh iya ya. Iya. Ya segitu. Tapi ya gue sama bapak gue pun itu kayak ini hal baru juga buat kita. Jadi guanya juga masih kaku. Oh lu berusaha. Iya. Dianya juga Oke, masih kaku. masih. Ya tapi Iya. rata-rata jarang kok yang mungkin orang tua sekarang sebetulnya yang akrab tuh sama anaknya. Orang milenial tapi, gitu kan ya. itu bukan orang tua zaman dulu ya. Bokap lu 75 mah. 75 masih. Iya masih termasuk kayak generasi gua Modern, karena iya. cuma beda 4 tahun sama gua. Oh, ya bener berarti Ya hari ini. karakternya kali mungkin. Padahal biasanya anak cewek tuh udah ketemu bapaknya loh. Karena bokap gue terlalu ini kali ya. Terlalu mungkin anak tentara Dia kali ya. ini apa? Sih kayak keras Tough gitu. love ke lu. Oh benar. Mungkin dia pengen Sedangkan Ya, kan atau lu juga anak cewek butuh tetap. Itu saking adik. toughnya ya. Gue pernah diadu sama abang gue. Aduh apaan? Taekwondo berdua gitu. Jadi cowok cewek. abang Sparring gua- gitu loh. Serius sparring gue sama dia. nggak, itu dia menyiapkan lu supaya jadi wanita tangguh berarti. Iya. Jadi tapi kurang deket aja sih akhirnya. Ya itu kan tapi dia sebetulnya menunjukkan kedekatannya dengan dukung. Kalau Itu kalau benar. dia nggak ngedukung lu nggak Benar. sayang itu kan Iya. itu Benar. bukti cinta dia dengan nyuruh-nyuruh maksa-maksa. ikut beli gitar, beli apa. Betul. Tadi Ya itu makanya. ya itu apa act of love dia kayaknya apa? Bahasa cintanya. Bahasa cintanya Iya. dia, love language-nya dia. Love Betul. language. Beliin gitar, kan dia mendukung semua bakat lu. Betul. Ya mungkin dia bukan tipe yang Bisa ngobrol. Iya. Atau yang kayak vulnerable. Iya sih. Makanya kan di situ kan semua doa dan harapannya tuh Pengen lu atas kabulin. segala apa yang lu beliin, apa yang lu keluarin. ya Apa yang bayar sudah jual pernah. rumah kan buat lu, kurang cinta apa itu? Iya. Nggak perlu mempertanyakan. Iya. Itu udah Unconditional. mengorbankan, gila itu mah mengorbankan rumah buat anak. Iya, Itu kan udah gila-gilaan cintanya itu. Iya, Tanpa lu iya, tanya gimana perasaan bokap lu, itu mah udah jelas itu. Iya sih. Oh, iya makin dipikir-pikir sih dengan cara memberinya itu loh. Iya, Gua jadi sadar intinya bahwa dia ya udah dia mah cintanya dia aksi nih. aja, nggak usah pakai ngomong-ngomong. Papa sayang kamu, nggak bukan gitu kali dia. Mungkin iya, Iya. Pak. Dia Gue tidak sih apa, juga tidak sadar. biasa Iya. Tapi kadang tuh Pengen nggak ada lah. bahasa cinta yang kayak gitu tuh akhirnya kayak mau ngomong takut gitu. Paham, Mau paham, izin iya. takut gitu. Tapi berarti mungkin dia geli kalau apa sih aku saya papa saya. Iya, itu yang gue bilang. I love you, Lu nggak tahu Dek. kan bokap Mungkin lu apa yang karena dipikirin. ada orang-orang yang geli gitu. Apa sih dia? Ya gitu. Geli mungkin dia bilang, "Dek, I love you," papa sayang gitu. sama kamu, Dek." gitu kan. Mungkin kayak iya apa sih? Kalau Kang Soleh gitu nggak ke anak? Dulu waktu kecil masih love you. Sekarang udah gede kan, aku udah gede kayaknya nggak usah lah. nyokapnya bini gua masih gitu ke anak gua love you yang masih apa udah SMP kan, terus gua kayaknya udah terlalu gede nih, gua geli kayaknya kalau ngomong sama sesama laki. Berarti tadi tuh ngomongin Kang Soleh, geli itu. Gua bisa mengerti Bisa bapak dipahami lu. gitu. Kita Berangkatnya dari cuma mana beda gitu. 4 tahun. Oh iya ya. Gua bisa Kamu berapa sih? 79. Oh, 79. Gua bisa mengerti, mungkin dia ya udah kamu tidak usah mempertanyakan cintaku padamu. Nih, aku jual rumah demimu. Kurang apa lagi sayangku padamu, aku jual rumah, aku berantem sama istriku. Demi kamu anakku gitu. Bener sih. Gue salut sih sekarang juga akhirnya gue mulai share-share lagu mau bikin lagu apa gitu. Dia suka nanyain. Berarti dia baru. lebih baik kayaknya sama bokap lu gitu, lebih langsung ke konteksnya gitu aja. Pak, aku punya lagu ini. Iya. Pasti dia lebih senang diajak diskusi begitu daripada misalnya lu mempertanyakan ingin bapak lu mengungkapkan perasaan saya. Enggak, dia bukan tipe yang kayak gitu. Mending lu karena dia sukanya musik dan sukanya berkarya. Jadi lu kalau mau dekat sama bapak lu Ngomongin ngomong musik. karya apa? Misalnya ini aku lagi kemarin konser gini-gini ya. Jadi mendingan lu tanya saran ke dia Iya. soal karir lu. Pasti Pasti dia selalu bakal nanyain itu sih Kang, selalu sih. Nah iya, Iya. itu yang pengen dia ajak ngobrol sama lu tuh gitu. Gimana di industri gitu, gimana manggung. Pasti bakal lebih akrab lu kalau memulai pembicaraan dengan itu. Jangan menganggap kayak pembicaraan bapak anak biasa yang Pak aku perasaan dia nggak akan bisa pasti mengungkapkan papa tuh khawatir sama kamu. Karena dia Enggak. nggak dibesarin kayak gitu. Mungkin ya. Iya berarti lu kalau mau dekat sama bokap
cerita aja soal karir. Iya sih, dia selalu nanyain Pasti sih. responsif Nah, kan makanya, gitu. Iya kan? makanya kan kalau dia selalu nanyain pasti itu tuh cara dia Nunjukin memberi sayangnya. perhatian sama lu tuh itu. Betul. Mending gitu bikin lagu kasih tahu ke dia, "Apa aku punya lagu, gimana menurut Papa?" gitu. Tapi Iya dia sih. pasti bukan yang model yang bisa kayak gimana kamu hari ini capek Iya. nggak Iya. gitu. Makanya di lagu ini kan selalu bilang tanyain dong lagi Dia- ngapain. Dia pengen nanya Sama tapi nyokap gue. Iya, gengsi. Makanya nyokap disuruh nanya. Makanya kan. kalau dia misalnya lu bilang, "Pah, aku mau manggung ini gini-gini," pasti dia seneng. Oh, Oh ya, kamu gimana manggungnya gini-gini? Pasti dia seneng kalau ngomongin musik dan dibanding gimana kamu baik-baik aja. Enggak, dia Iya. lebih senang misalnya gimana kemarin manggungnya gitu pasti. iya sih. Ya jadinya hubungan gue sama bokap karena ada satu karya ngomongnya gitu. Iya. Tapi kalau Iya. personal yang kayak soal cinta gitu emang enggak sih. Paham. Papanya Ya, ada. makanya Paham. itu kan ya udah lu itu yang soal perasaan sama nyokap, soal Iya, pekerjaan sama bokap. betul. Jadi kan lu Job bisa desk nyokap tuh iya. begitu tuh. Kan lu bisa dekat juga dengan bokap dengan ngomong-ngomongin karya gitu. Jadi dia merasa anak Dilibatkan. gua butuh gua. Betul. Dia merasa dilibatkan. Betul. Ya mari kita tanda tanganin dulu Salma. Boleh dong Salma, thank you ya. Udah Gue berasa dijelasin. ngobrol sama bokap gue ini. Asli ini. Asli. Apa jangan-jangan? Atau jangan-jangan. Apa jangan-jangan? Ternyata beda 4 tahun doang sama bokap. Ya buat teman di sini Sal nanti Oke. sebelum Salma nyanyi nanti tolong nyanyi sepotong aja Sal ya yang enak kira-kira tadi lagu rumah sepotong aja. Oke. Bagian mananya. Tapi sekarang tolong ditanda tanganin dulu di situ. Buat teman sekelas yang mau mendapatkan poster rumah karya Salma Salsabil yang sudah ditandatanganin silakan tunggu di Instagram kami @authenticity_id juga map yang berisi partitur lagu rumah Apa sih sekarang? bakal kami 4 Agustus. berikan informasinya di Instagram Authenticity ID. Sama yang bisa cover Oh ini. partitur. Di partiturnya atau di sini? Di luar aja Di covernya benar. ya si Oke. mapnya itu. Di mapnya. Keren. Bagus. Oke teman sekelas dan demikian itu tadi presentasi produksi pembuatan lagu rumah karya Salma Salsabil. Boleh tepuk tangan dulu buat Salma Tepuk tangan Salsabil. dulu dong. Salma Salsabil. Salma Salsabil. Thank you.